Heboh banget teman-teman. Kali ini Roy Suryo benar-benar dibuat tak berdaya. Biasanya dia banyak bicara, tapi di momen ini si Roy cuma bisa mengucap A, I, U, E, O. Beneran teman-teman, kayak orang yang kehabisan kata. Dan yang bikin tambah malu, kejadian itu ditonton jutaan orang karena tayang di TV nasional. Bayangin ya, bayangin. Satu studio nonton, satu Indonesia ikut nonton. Dan Roy cuma bisa diam tanpa membalas apapun. Belum selesai, ada juga video lain di mana pengacara Pak Jokowi muncul dan langsung membuat lawan debatnya terpatah-patah. Cara ngomongnya tenang, jelas, tapi langsung bikin semua orang di ruangan itu terdiam. Suasananya sampai kayak ruang kelas waktu guru sedang menjelaskan pelajaran penting. Semua orang cuma bisa duduk manis dan mendengarkan. Dan momen itu benar-benar bikin seluruh studio tercengang. Penasaran seperti apa kejadiannya? Daripada kalian nebak-nebak ya, langsung saja kita tonton videonya sampai selesai. Angkat aja lah, kurang lebih seperti itu. Ya kalau salah kita ributin dong. Ya silakan. Tapi itu sebenarnya antara Mas Roy dengan Mas Dian Sandi aja. Ya, karena itu tidak ada hubungannya dengan kita, itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, dan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian kasus ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi satu hal yang pasti Mas Roy, ya, premis pertama itu adalah selama setahun belakangan, Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul, Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya, Bang? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara Lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana, Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah tampilan, bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi udah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga. Nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga. Kalau tuduhan Mas Roy itu datangnya dari mana? Enggak jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Enggak, buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini sesuatu yang sangat konyol atau sangat lama. Kita nggak perlu pegang. Kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Kan kelihatan dari ijazah itu yang tidak ada watermarknya. Ijazah itu tidak ada embosnya. Ya, yang keasliannya itu dijamin oleh siapa? Bahwa yang Mas Roy lihat itu adalah asli. Udah, saya kan punya perbandingan. Perbandingan ijazah-ijazah tahun 80. Setahu saya, Pak Jokowi itu hanya memperlihatkannya kepada aparat penegak hukum. Nah, makanya katanya ke media, katanya ke orang-orangnya. Kemarin itu masuk Mas Freddy ini di Solo, katanya lihat. Kalau dipaksa di salah satu TV. Iya, termasuk ke kawan-kawan ijazahnya ada di pihak kepolisian ya, Bang? Iya. Jadi begini, Pak Jokowi juga yang mana sudah menganggap bahwa saya jelasin itu. Diskursus kita ini sudah tidak produktif. Ya, dan Pak Jokowi ingin menghentikan ini semua. Tunjukkan ijazahnya. Di samping kerugian imaterial Pak Jokowi sendiri ya secara reputasi, tapi bangsa ini ya sedang dimakan oleh kebodohan yang jahat. Karena kebohongan, karena sedang dimakan oleh kebodohan yang jahat yang sedang di-create oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini karena berarti intinya seperti Bang Bara, berarti intinya seperti yang dikatakan Mbak Beni itu benar. Langsung ditunjukkan. Iya, langsung tunjukkan. Tenang kau ya, tenang. Nah sekarang coba kau ceritakanlah pada sahabat kau ini apa masalah kau. Mana panciku? Di mana panciku? Ini parahnya. Saya pastikan ijazah itu ada. Jadi teman-teman, dari semua video yang kita lihat barusan, ya jelas bahwa momen debat kali ini benar-benar mengubah suasana studio. Roy Suryo yang biasanya penuh argumen, justru terlihat kewalahan dan kesulitan menjawab. Situasi itu membuat banyak penonton terkejut karena kejadian tersebut berlangsung di depan kamera dan disaksikan jutaan penonton. Di sisi lain, pengacara Pak Jokowi tampil dengan cara yang sangat tenang tapi tegas. Penjelasannya disampaikan langkah demi langkah. Setiap lawan debat maupun orang-orang di dalam ruangan hanya bisa mendengarkan tanpa bisa memotong. Mereka dibuat terdiam bukan karena intimidasi, tapi karena penjelasannya rapi, lugas, dan sulit dibantah saat itu.
Keseluruhan video ini memperlihatkan bagaimana sebuah debat bisa berubah drastis hanya karena cara penyampaian dan kekuatan argumen. Ada yang tampak kehilangan arah, ada yang justru tampil lebih siap dan menguasai keadaan. Apapun pandangan penonton, satu hal pasti. Momen ini jadi salah satu sesi debat yang paling heboh dan paling banyak menyita perhatian publik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Debat hari ini benar-benar penuh kejutan dan bikin kita semua geleng-geleng kepala. Setiap argumen, setiap momen, semua menunjukkan betapa pentingnya berbicara dengan data, tetap tenang dalam perdebatan. Kalau kalian punya pendapat tentang apa yang barusan terjadi, tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pandangan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan tetap jadi penonton yang berpikir.